Ya, itulah bentuk keprihatinan kami juga ya. Kenapa provinsi yang sebesar ini hanya punya satu mainstream, surat kabar mainstream ya, itu saja. Tapi ya tidak apa-apa lah. Seandainya pun banyak, mungkin kami tidak akan punya daya juang yang luar biasa untuk nembus ke tingkat nasional. Bayangkan kami hanya satu, tapi kami berjuang fight untuk membawa nama baik daerah kami. Dan saya ingin mengabarkan, nah ini ya, mengabarkan suatu peristiwa tapi tidak lewat jurnalistik, tapi lewat puisi gitu. Jadi mungkin puisi-puisi saya pun juga lahir itu ketika saya biasanya lagi tugas di luar daerah, jauh dari NTB. Halo teman-teman semua. Oke, kembali lagi bersama program rutin komunitas kami, komunitas teman baca, namanya Teman Ulas. Kali ini nampaknya sedikit lebih istimewa daripada sebelumnya karena tamu kami, Teman Ulas, untuk kali ini agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu berisi anak muda yang senang baca buku dan mereka bercerita tentang bukunya. Tapi kali ini kami kedatangan seorang tamu pelaku sejarah dalam dunia kepenulisan di Nusa Tenggara Barat yang kebetulan berkesempatan untuk hadir dan mau diajak untuk mengisi podcast Teman Ulas ini. Namanya adalah Pak Agus. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mas Dedi. Jadi santai aja Pak Agus ya. Nah nanti teman-teman, Pak Agus ini akan berbagi kisah bersama kita semua tentang bagaimana sih geliat literasi secara umum, atau karena Pak Agus ini lebih dikenal lewat karya-karyanya, karya-karya puisinya. Jadi mungkin Pak Agus akan berkisah kepada kita bagaimana geliat sastra atau geliat puisi di Nusa Tenggara Barat pada eranya. Era keberapa nanti Pak Agus yang akan bercerita. Oke gitu ya teman-teman ya. Pembukaan dari saya Dedi Ahmad Irmansyah yang akan menjadi pemandu, dan Pak Agus adalah narasumber kita, atau istilahnya adalah pengulas gitu. Jadi yang kita ulas bukan hanya buku tapi juga profil, seperti itu Pak Agus ya. Nah sebelum kita langsung ke inti perbincangan nih Pak Agus, mungkin baiknya basa-basi aja dulu Pak Agus. Nah teman-teman perlu tahu mungkin Pak Agus, saya akan minta beliau untuk langsung aja deh memperkenalkan diri ke teman-teman semua. Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih Mas Dedi ya. Ini alhamdulillah ini pertemuan pertama ya. Iya. Ya tidak tahu nih siapa yang behind skenario-nya ini ya. Iya. Tapi yang jelas saya dapat undangan untuk hadir ke sini pas lagi cuti. Ya udah saya mampir aja ke sini karena hal ini juga pernah saya, selain dari SIT ya, dengar istilah apa nama tempatnya Mas? Teman baca. Teman baca itu juga pernah disampaikan oleh Cak Lan ya. Kebetulan Cak Lan ini yang selama ini mengkreasikan buku saya ya. Sampai yang insya Allah ini yang kelima nanti ya. Yang kelima itu pun juga hasil karya Cak Lan juga, untuk cover, isi dan sebagainya itu Cak Lan ya. Ini dalam proses ya, kita lagi tunggu ini nih, mudah-mudahan perpus nasional bisa berbaik hati lah, membuka lagi stok ISBN-nya ya. Udah lama kita ngantri ya. Nah perkenalkan, nama saya Agus Kurniawan Saputra, saya kelahiran tahun 68 tanggal 14 Agustus. Saya pernah sekolah di Mataram juga. Terakhir saya di SMA 1 Mataram, hanya kelas 2 ya. Kelas 3 saya pindah ke Ciamis karena rencana pengen kuliah di Mataram, di Bandung ya. Taunya orang tua suruh balik lagi saya ke Mataram. Akhirnya saya kuliah di Fakultas Ekonomi. Saya angkatan 87. Di mana? Di Universitas Mataram. Unram. Iya di Unram, di Ekonomi 87. Era-era itu yang menurut saya ya, geliat menulis teman-teman memang sangat luar biasa ya. Menurut saya ya, angkatan 87, karena saya juga memilih untuk menjadi jurnalis ya. Jurnalis. Ya, kebetulan saya ikut di koran kampus Mataram ya, KKM Media ya. Oh, Media. Media. Saya ikut di sana, di tingkat fakultas itu ada, kita bersama tim juga melahirkan majalah
ekonomi marginal ya. Marginal. Itu sekitar tahun 88 atau 89 ulasannya tentang ekonomi dan sekitarnya dan dunia kampus. Setelah itu saya lama juga menjadi kolumnis. Sebut korannya nggak masalah ya? Boleh, nggak apa-apa. Di harian Bali Post sekitar tahun setelah selesai inten cukup tinggi itu sekitar 93 lah ya, 93, 94 sebelum saya kerja di Pegadaian, saya banyak menulis, salah satunya juga di Suara Nusa juga pernah, Suara Nusa Tenggara ya. Suara Nusa Tenggara. Nusa Tenggara ya, ada yang terbit di Bali juga ya. Terbit di Bali. Iya, itu juga menulis di sana, jadi kolumnis, ada 1, 2, 3 tulisan, tapi yang sering memang di Bali Post ya, saya menulis di sana. Nah, kalau melihat persinggungan dengan teman-teman, kalau dibilang geng mungkin bukan geng ya, kawan lah ya, kawan ini seperjuangan. Antara lain kalau yang senior itu adalah Mas Kongso Sukoco, Mas Kongso, terus ada penulis dulu yang terkenal tuh Geger Prahara. Ya. Mungkin kenal Geger Prahara. Iya, ada di sini orangnya. Oh, ada di sini. Kalau di sini namanya Adam Gotarpara. Adam Gotarpara ya. Ada lagi kawan saya itu Mas Eko, R. Eko Wahono. Itu malam ini juga Tuhan hadir. Itu udah kawan seperjuangan. Salah yang almarhum Imtiham Taufan. Itulah lingkaran kecil saya selama itu. Mereka asik masuk di dunia seni dan teater, saya justru di berita-berita ekonomi, kolumnis di sana gitu loh. Tapi persinggungan itu yang menjadi gesekan saya untuk bisa lebih berkarya lagi di artikel itu ya, kolumnis itu, kolumnis ekonomi itu. Karena saya ingin istilah-istilah yang ilmiah itu menjadi down to earth lah, jadi populer membumi ya, lebih bisa gampang dicerna lah gitu loh. Nah, itu. Dulu bisa jadi kolumnis gimana? Memang dipercayakan atau? Ini ya seperti biasa perjuangan teman-teman. Ini kan misalkan kalau teman-teman yang saya sebut tadi ya, menunggu di koran minggu ya. Mereka kan menunggu mengirim tulisan dan sebagainya. Kalau saya memang tidak masuk di koran minggu kan, di hari-hari lain biasa ngirim ini dulu, ngirim artikel ke Bali Post. Tapi menurut saya di koran itu, di Bali Post itu ada kolom aspirasi mahasiswa nggak salah sana, dan itu saya sempat menulis di sana dan naik gitu ya. Kolom apa tadi namanya? Kalau nggak salah tuh aspirasi mahasiswa lah. Saya menulis di sana, terus jadi keranjingan. Cuma saya agak membelok gitu loh ke ekonomi. Saya coba membedah ekonomi lokal dulu, yang NTB gitu ya, NTB dan sekitarnya lah. Tapi dari sisi ekonomi saya kirim. Akhirnya pihak redaktur mungkin di sana melihat ini mungkin bisa berkenaan gitu lah. Akhirnya seperti itulah. Saya memang target juga sih minimal itu, kalau dulu ya kita harus pasang target juga, minimal sebulan tuh paling tidak harus bisa naik 4 tulisan lah gitu. Jadi target pribadi itu ya? Pribadi, karena itu kan untuk memacu juga kan, untuk kita terus berkarya, menulis dan sebagainya. Sebelum lebih jauh nih Pak Agus penjelasannya, saya coba rangkum beberapa hal yang menarik. Yang pertama ya, selain dari cerita pribadi Pak Agus, bagaimana kemudian mengisi kolom-kolom non-fiksi, non-fiksi, ekonomi dan segala macam, itu juga ada informasi yang sepertinya bisa dieksplor lebih jauh, misalnya soal media pada zamannya. Yang pertama, yang kedua soal lingkaran kepenulisan. Kalau tadi Pak Agus bilang bahwa teman-temannya Pak Agus tadi ada Mas Geger, kemudian ada Mas Eko, almarhum sama Imtiham Taufan. Nah, itu 3 Mas itu. Kongso juga kan? Ya, Mas Kongso itu ada 4 orang yang disebutkan. Nah, kalau misalnya bisa dieksplor lebih jauh, bagaimana sih kondisi para penulis pada masanya Pak Agus gitu? Generasinya Pak Agus bisa dibuat batasan itu generasi 90-an bisa disebut gitu ya, Pak Agus? Ya, boleh. Karena kan kita menyeberang ini dari 889 ke 90 lah, dekat lah, 90-an lah ya. Generasi 90-an lah ya. Nah, kenapa saya bertanya gini? Supaya teman-teman ini punya semacam bayangan, memperbandingkan. Kalau generasi sekarang kan media tuh udah banyak sekali, apalagi yang ini. Kalau dulu itu kan
nggak semudah itu. Nggak semudah itu ya. Nah itu Ya, kenapa betul. kita butuh informasi itu, Ya. Pak Agus? Kita dulu itu ya gimana ya, forum diskusi ada, dulu itu forum diskusi ada. Kita dulu rajin clipping koran, nggak semudah sekarang kan. Jadi nanti teman-teman itu kan punya kebiasaan apa nih? Ada yang koran Suara Pembaruan misalkan ya, yang langganan. Ada yang koran dulu tuh apa ya, Kompas ya. Kompas, kebetulan ya. saya Kompas ya. Kebetulan saya Kompas. Nanti teman-teman yang lain mungkin ada Tempo dan sebagainya. Nah mereka itu nanti yang mengumpulkan misalkan minatnya di mana gitu loh. Mereka clipping dan buat gitu loh. Misalnya kalau saya minat di puisi, berarti saya akan clipping puisi gitu. Itu koran minggu biasanya Koran kan. minggu, ya. Koran minggu yang kalau itu kan ada di Bali Pos, ada di Kompas, mungkin koran Sinar Pembaruan waktu itu ya. Sinar Pembaruan itu pusat ya? Pusat semua itu. Oh pusat semua? Iya, sepusat semua. Kalau kita zaman itu koran apa ya? Suara Nusa ya? Zaman 90 ya? Suara Nusa kayaknya. Itu yang di lokal? Yang lokal, masih lokal gitu. Suara Nusa ya. Nah itu kita ada di sana. Nah biasanya kami dari minat-minat seperti itu kita diskusi, kelompok diskusi lah. Kelompok diskusi. Diskusi kecil-kecilan. Karena teman-teman saya itu kan ada yang minat di teater, misalkan kayak Eko mungkin dulu tuh minat teater, terus saudara Ovan juga almarhum juga. Selain itu kan dia menulis juga dan juga di teater ya juga itu. Kalau John waktu itu seingat saya memang dia cerpenis lah ya. Berarti udah di sastra dari awal. Udah di sastra, udah nyebur di sana dan kita itu ya biasalah kadang ngumpul pagi sampai malam ketemu pagi lagi. Seperti itu. Jadinya waktu itu memang kita udah nggak ada batasan ya. Nggak ada batasan mau kapanpun kita ketemu dan topiknya selalu berubah gitu loh. Selalu berubah. Tidak continue. Jadi di antara kami itu ya dengan spesialisasi masing-masing kita saling menyerap gitu loh. Tetapi saling menyemangati untuk ayo menulis seperti itu. Dengan gaya dan style karakter masing-masing seperti itu. Jadi tidak tematik dalam artian sastra tapi ketemu semua. Iya, itu yang membuat kami menjadi keheterogenan itu ya. Iya. Bukan homogenitas ya, tapi keheterogenan itu ya, perbedaan-perbedaan itu yang menguatkan kami, saling menguatkan kami. Kalau gesekan-gesekan secara fisik, artinya verbal dan sebagainya mungkin ada lah. Iya. Tapi kan berbeda pendapat itu kan sah-sah saja ya. Gagasan ya, tapi keterikatan satu sama lain masih tetap gitu loh. Kita memberi ruang untuk berbeda seperti itu gitu. Beruang untuk berbeda memang ada seperti itu. Kan itu udah bagian dari karakter ya, karakter masing-masing. Gaya kepenulisan juga bisa lihat dari karakter masing-masing itu sendiri. Iya. Nah kalau selain forum diskusi itu tujuannya kan memang untuk mempertukarkan gagasan, membicarakan gagasan. Kalau misalnya untuk menulis itu ada nggak maksudnya forum-forum di masanya Pak Agus yang memang misalnya memberikan ruang ke orang-orang yang pengen belajar nulis gitu? Sepengetahuan saya ya, basic teman-teman itu justru dari jurnalistik. Oke. Jadi mengembangkan dari pakem yang ada 5W1H. Termasuk tadi yang 4 orang disebut, Mas Eko, Pak Geger, Intan, itu semua dari jurnalistik. Jurnalistik, pakemnya menurut saya ya, nanti bisa dikonfirmasi. Saya melihat seperti itu. Jadi pakemnya itu yang memang 5W1H itu dari jurnalistik, minimal tingkat kampus lah ya. Kalau saya nyebut John atau menyebut Eko tadi, ya karena perkawanan ya, kita nggak membatasi. John Eko dengan leluasa bisa masuk ke daerah kampus itu. Iya kan? Iya. Jadi karena interaksi itulah, karena kita ingin saling menguatkan seperti itu kan. Jadi perkembangan selanjutnya ya, yang sampai saat ini pun mereka punya kualitas masing-masing gitu dan sudah diakui di tingkat nasional gitu. Iya. Nah satu yang saya mau tanya mungkin sederhana aja. Tadi nyebut soal media nasional dan media lokal gitu. Kenapa tadi cuma satu? Memang cuma sedikit kita punya media lokal yang Suara Nusa itu. Ya, itulah bentuk keprihatinan kami juga ya. Kenapa provinsi yang sebesar ini hanya punya satu mainstream, surat kabar mainstream ya, itu saja. Tapi ya tidak apa-apa lah. Seandainya pun banyak, mungkin kami tidak akan punya daya juang yang luar biasa untuk nembus ke tingkat nasional. Bayangkan kami hanya satu, tapi kami berjuang fight
untuk membawa nama baik daerah kami gitu loh. Oh, Nah, itu. kondisinya memang seperti itu ya? Ya, memang Memprihatinkan itu? Ya cukup memprihatinkan. Ya, cukup memprihatinkan. Tetapi di balik itu kami tidak terlalu inilah. Iya, Oke lah, adanya cuma satu, tapi kami fight untuk bisa membawa panji daerah lewat tulisan gitu. Itu aja. Mungkin akan berbalik suasananya kalau banyak misalkan ya di daerah. Mungkin tidak akan lahir penulis-penulis handal yang ada di NTB ya. Ya, seperti itu. Kadang-kadang di tengah keterbatasan itu justru muncul. Ya, saya rasa itu. Atau istilah orang Makassar itu, pelaut itu pasti tercipta dari gelombang yang ganas seperti itu ganas, kan. Nah, seperti betul. Seperti ada hikmahnya itu. berarti ada bagus hikmahnya ya. Seperti itu. Wah, ini sesuatu yang menarik. Oke, sekarang mungkin saya mau masuk ke bagian yang ini tadi Pak Agus tadi cerita soal apa namanya itu soal genre penulisan nih. Saya mungkin mau mulai pelan-pelan spesifik ke genre penulisan tertentu. Misalnya tadi Pak Agus secara pribadi memang bersama yang lain juga itu memang awalnya berangkat dari jurnalistik gitu ya, artinya non fiksi. Tapi kan belakangan Pak Agus juga lebih dikenal sebagai seorang yang menulis puisi. Itu gimana, kapan momen itu kemudian berbalik gitu? Itu bisa diceritakan nggak Pak Agus? Itu apakah menjadi cerminan Pak Agus pribadi atau di masanya memang sebagian besar penulis-penulis juga mulai merambah dunia fiksi atau seperti apa Pak Gus? Kalau ini mungkin sifatnya pribadi mungkin ya, karena ini kalau ke puisi saya tuh beralih sekitar tahun 2013-an lah ya. Mungkin ada titik jenuh ya mungkin saya ya. Saya pribadi ada capaian yang saya rasa sudah mentok gitu loh. Saya harus cari yang lain ini. Apa kira-kira yang menjadi passion saya ya? Sesungguhnya passion saya itu di mana gitu. Saya mencari dan kebetulan waktu itu saya dapat tugas kembali lagi ke Kupang ya. Karena saya bekerja di Pegadaian, saya kembali lagi ke Kupang. Sekitar tahun 2010 saya balik ke sana dan saya mencoba untuk menulis puisi lah. Bahkan salah satu senior saya, Mas Sentot Wirawan, mungkin kenal ya. Sempat datang ke Kupang, ketemu saya di sana juga. Wah, ini asik juga ya. 2010 itu? Sekitar antara rentang 2010-2013 dah, saya lupa. Waktu itu beliau mau ke Timor Leste. Waktu itu naik sepeda. Naik sepeda. Nah, itu saya ketemu di sana. Nah, saya kira ini mungkin ya menguatkan saya, coba saya buat puisi lah gitu. Jadi ada titik balik lah ya. Karena saya juga keliling ya. Dan saya ingin mengabarkan, mengabarkan suatu peristiwa tapi tidak lewat jurnalistik, tapi lewat puisi gitu. Jadi mungkin puisi-puisi saya pun juga lahir itu ketika saya biasanya lagi tugas di luar daerah, jauh dari NTB. Biasanya tuh pas saya di Flores, di Pulau Timur, itu banyak juga. Terus kembali lagi ke Bali, ke Kendari, sekarang di Makassar, itu udah banyak lahir buku saya, insya Allah. Dalam sekarang ini proses yang kelima lah. Oh, berarti sudah mau 5 buku puisi. Tapi di tengah itu tetap nulis ini, menulis seperti sebelumnya yang non fiksi itu. Sudah saya tinggalkan itu. Sepenuhnya. Sudah tinggalkan lah. Saya lebih fokus lagi ke sini. Ke puisi. Ke puisi. Oke. Itu gimana ceritanya Pak Agus? Maksudnya wahyu apa yang datang sampai kemudian Pak Agus kayak mendapat pencerahan, tanda petik gitu ya, langsung udah puisi deh kayak gitu. Gini, orang tua saya yang meneguhkan. Pada saat saya menerbitkan buku pertama ya. Judulnya apa Pak Gus? Buku pertama itu Kujadikan Ia Embun. Kujadikan Ia Embun. Sekitar tahun 2018 ya, saya lupa ya. Nah itu saya pulang ke Ciamis, saya kasih orang tua saya, dan orang tua saya meneguhkan saya, menguatkan saya. Tidak sembarang orang bisa menulis seperti ini. Iya kan? Tidak sembarang orang bisa menulis seperti ini. Tetapi selain itu saya juga masih masih tanda petik gamang ya. Apakah benar nggak cara menulis saya seperti ini? Ya kan? Nah, tahun 2018 saya pindah tugas ke Kendari. Ketemulah saya dengan seorang alumni sastra Unhas ya. Beliau tapi mengabdi di Universitas Halus Ulio. Namanya siapa? Daeng Patah Nasrah. Daeng Patah Nasrah. Nah,
ketika membaca buku saya, beliau mengatakan ini American style, dia bilang. Saya nggak paham ya American style yang di luar itu aturan gitu loh, nggak terlalu pakem dengan Inggris style gitu kan, yang harus sesuai dengan pakemnya tuh, rima dan sebagainya. Saya nggak seperti itu, dan puisi saya juga cenderung pendek-pendek gitu. Oh, iya. Jadi ada hikmah saya tugas di Kendari yang menguatkan saya untuk lagi menulis dan setelah ketemu dengan salah satunya dengan Daeng Patanasra itu.